siang teman-teman semua. Kita akan mulai untuk sesi down meeting kita. Ini pertama kita turn off dulu ya untuk meetingnya. Oke, lalu next step-nya kita buka dulu untuk SIM tray-nya, gunakan SIM ejector. Oke. Sebelumnya kami telah melakukan pemanasan pada bagian back cover-nya atau battery cover-nya menggunakan heater. Jadi gunanya untuk membuka atau mengendurkan lem-lem yang ada di sekitar cover tersebut. Jadi di sekeliling cover ini dia direkatkan dengan adhesif. Jadi untuk mengurangi efek dari adhesif tersebut kita panaskan terlebih dahulu. Ini sudah kita panaskan sebelumnya. Jadi pemanasannya itu kurang lebih sekitar 5 menit dengan temperatur 70 sampai 75 derajat Celcius. Kita mulai untuk buka cover belakangnya. Nah, makanya kita kasih tahu di awal untuk proses ini emang sudah ada proses yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, yaitu pemanasan lem yang dilakukan dari Omuro. Jadi ada bisa dilihat ya fungsi suction cap itu untuk mengangkat dulu. Tapi lem yang ada pada miten ini sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jadi emang tidak semudah ini untuk membuka cover tanpa pemanasan, tanpa menggunakan alat yang disebutkan oleh Omuro. Ini untuk battery covernya. Ya. Di bagian dalamnya kita bisa lihat di sini ada coil untuk wireless charging, lalu di sini ada NFC. Nah, kalau misalnya dilihat ada beberapa, ya kita lihat ada beberapa di sini tuh ada pin yang ditutup dengan stiker logo Xiaomi. Segel ya. Segelnya ini menandakan kalau misalnya ini handphone belum pernah dibuka. Jadi ini adalah tanda dari biasanya tim after sales kita akan melihat dari segel mur ini. Kalau misalnya ini sudah rusak berarti garansi itu sudah tidak berlaku. Jadi di sini kalau misalnya dilihat ada dua posisi yang disegel untuk murnya. Oke. Baik, kita mulai untuk pembukaan skrunya ya. Jadi di bagian bawah ini kita buka dulu. Oke, sebelumnya kita bisa buka untuk NFC pass-nya. Di sini ada baut yang harus kita buka. Ya, jadi akan ada 23, jadi ya cukup ini ya, teman-teman bisa dilihat sama-sama aja. Nanti kalau misalnya mau tanya juga nggak apa-apa. Ini biasanya ukuran dari setiap mur itu berbeda-beda. Ini tergantung dari penempatannya di mana. Oke, kita udah lihat ya. Kita buka skrunya semua terlebih dahulu ya, biar di penjelasannya lebih enak. Suara saya dan suara Omuro masih kedengaran ya? Cukup kedengaran ya, Mira, Rinda? Masih aman, Mas. Aman ya?
Oke. Kira-kira teman-teman penasaran lihat bagian mitten, bagian apanya? Kalau misalnya pernah kita sebenarnya teman-teman yang mungkin pernah ngikutin beberapa teardown kita, ada beberapa signifikansi dari mitten ini. Bisa dibilang ini cukup rumit dibanding dengan Nino 10 Pro kemarin yang kita lakukan. Bener ya umurnya? Iya. Ini lebih banyak komponennya. Komponennya lebih banyak. Ini untuk shield untuk anti statiknya. Ya, oke, kita sudah sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grup. Ya. Udah bisa kelihatan ya kalau misalnya ini mungkin belum terlalu jelas, tapi ya setup kameranya di bagian nanti kita akan pelan-pelan kita akan coba kasih lihat secara dekat. Oke, ya mungkin kalau kalian ya ini pinset untuk ngambil satu skrup yang ini penahan antara subboard dengan ke mainboardnya. Oke. Ini sip. Lalu kita bisa buka untuk bagian rear cover-nya, ya. Ini bagian rear cover serta NFC parts-nya. Di sini dari teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk wireless charging-nya. Ini untuk NFC buat kartu atau Oke, jadi pada saat dibuka cover ini dibuka. Jadi ada rear cover. Rear cover ini untuk bagian yang menahan mainboard, dan di sini adalah bagian kamera setup. Nah, di atasnya yang menutupi bagian baterai, sini tuh bisa dilihat ada. Nah, yang ini adalah wireless charging. Di sini ya, di sini NFC-nya. Jadi kalau kita lihat NFC, kalau teman-teman nanti yang menggunakan mitten atau lagi review mitten, bisa penggunaan kartunya itu agak sedikit dekat kamera. Ya, gimana dong katakannya? Sini lagi, ya sip. Oke, lalu untuk kita bisa buka terlebih dahulu untuk konektor baterainya di mainboard. Ya, kita baru saja melepas konektor baterai. Lalu ini kita ada seperti yang diketahui mitten ada 2 speaker. Ya, 2 speaker. Jadi ada yang bagian atas di sini dan ini yang bagian bawah. Jadi untuk mendapatkan cinematic sound kita menggunakan 2 speaker. Kita bongkar dulu yang bagian bottomnya atau yang bagian bawah. Nah, ini adalah 2 speaker yang salah satu keunggulan dari mitten yang menambah experience pada saat penggunanya menonton film atau bermain game. Nah, ini adalah bagian bawah dari speaker. Bagian speaker assembly, speaker AC. Ya, di sini speaker. Ya, ini speaker bawah. Ya. Oke, jadi emang ini ada speaker atasnya. Ini speaker
ASI untuk yang bagian atasnya, topnya. Oke. Ya, ini speaker atas. Ya, oke. Lalu kita bisa buka untuk FPC dari mainboard ke antena konektor. FPC atau fleksi kabel. Oke. Lalu di sini ada main FPC, kita bisa buka. Main FPC ini yang menghubungkan dari mainboard ke bonding board. Ini kita sebutnya bonding board. Ini yang mengatur komunikasi ke bagian NFC. Jadi dari mainboard ke bonding board terlebih dahulu, baru ke NFC. Kita bisa buka nih. Ya. Kalau kemarin kita di Mi 10 Pro itu dari FPC cuma ke subboard ke mainboard doang ya. Ya. Di sini berarti ada bonding board. Itu ada bonding board. Bonding board ini adalah yang mengatur komunikasi antara NFC dan wireless ya. Oke. Lalu kita bisa buka untuk fleksi kabel untuk ke LCD-nya. Lalu ke ini untuk fingerprint sensor. Oke. Fingerprint sensor ini kita in display ya, jadi satu, tetapi dia di konektornya itu terpisah, jadi nggak gabung dengan layar. Oke. Lalu kita bisa buka untuk yang sini juga. Dia kamera dan ya bisa ini ya. Mungkin nggak banyak yang terlalu ini notice pada saat pembukaannya, tapi memang langkah yang kita gunakan pada saat teardown Mi 10 ini memang cukup banyak. Kira-kira itu total itu ada 14 step untuk bongkar Mi 10 ini. Ini kita sudah buka semua skrunya dan konektornya, kita bisa mulai angkat untuk bagian mainboardnya. Ini handphone kamera. Untuk kabel koaksial ke antena, kita bisa angkat untuk mainboardnya. Jadi ini untuk bagian mainboard. Kamera masih terpasang, nanti saya bisa. Ya, ini mainboard dari Mi 10 masih ada beberapa part yang bisa kita pretelin lagi. Dan di sini berarti di sini juga yang tersemat Snapdragon 865. Mungkin di bagian belakangnya kita akan coba ini nanti. Oke. Bagian mainboardnya kita bisa buka untuk main FPC atau main fleksi kabelnya. Ya. Nanti mungkin bisa diatur di posisi. Ya. Ini yang tadi connect bonding board ya. Iya. NFC ya, ini tadi. Ya. Lalu kita bisa buka untuk kameranya. Sini ada penjepitnya. Ya, kelihatan Omuro itu menggunakan beberapa kali plastik opener supaya tergantung dari part-part yang relevan. Oke, nah kalau misalnya lihat di sini itu ini adalah
kamera depan dari B10 ukurannya 4,8, jadi in display juga. Kalau misalnya kita lihat in display kamera depan ukurannya 20 megapiksel. Ini kamera yang sepi, kita lihat. Kita mulai bongkar nih untuk rear kameranya. Ada 4 kamera. Kita buka untuk monitor terlebih dahulu. Ya, konektornya itu ternyata ada 2. Di total ada 4. Ada 4 kemarin ya. Masing-masing kamera itu terhubung ke mainboardnya. Di sini kita harus buka dulu penjepitnya. Ya. Jadi emang setiap kalau tadi lihat ini adalah penjepit dari mainboard atau kelihatan nggak sih? Ya, ini adalah penjepit dari kamera depan lagi, penjepit dari kamera depan, dan ini orang lagi mencoba untuk melepaskan penjepit dari kamera 4 kamera. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari susunan, keamanan atau kualitas, bagaimana Xiaomi menentukan partisi-partisi yang ada di dalam sebuah smartphone itu juga dilakukan dengan sangat baik, secara aman, dan memastikan semua part itu dalam keadaan yang proporsional. Oke. Ya. Penjepit, nah ini penjepit ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Ini penjepitnya kecil banget, jadi emang agak sulit. Ini penjepit kamera 4 kamera. Jadi ada boardnya itu yang menyatu ke mainboard. Ya, ini untuk mainboardnya. Ya. Jadi untuk Snapdragon-nya itu di balik sini, Akhirnya kita nggak bisa buka di dalam karena dia di solder. Oke. Jadi kalau misalnya penasaran di mana sih posisi dari Snapdragon 865? Snapdragon 865 itu ada di bagian sini, di bagian ini. Ini kita emang sengaja tidak buka karena emang tertutup solder di sininya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat itu kurang lebih di sini sih. Posisi Snapdragon 865 ya. Oke, lanjut. Ya, ini bagian-bagian kameranya. Nanti kita bisa buka lagi Ya. biasanya. Ya, nanti akan kita tear down lagi semuanya, jadi biar dilepas satu-satu. Ya, ini setupnya kalau saya lihat. Ya, ini bisa dilihat ya konektornya 1, 2, 3. Sorry. Ya, 3, 4 ya. Sip. Oke, next setelah itu kita bisa buka untuk baterainya, kapasitas besar ya. Jadi untuk buka baterai ini memang harus ekstra hati-hati karena kalau salah membongkarnya bisa mengakibatkan baterainya itu mengalami kerusakan. Nah, ini yang paling vital sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan, tidak dikerjakan oleh profesional dari Xiaomi, karena sangat berbahaya apabila membongkar baterai, karena akan mempengaruhi kinerja dari si baterai tersebut. Ini hal-hal yang paling kita hindari supaya untuk menjaga keselamatan para pengguna. Jadi emang sangat disarankan untuk apabila ini datang ke service center Xiaomi. Dan sekarang kita juga program after sales itu dijemput ya, Om? Ya, kita selama PSBB ini kita ada pick up delivery untuk perbaikan
konsumsi. Ini untuk baterainya. Ya di sini adalah 4780 mAh, yaitu konektornya ke FPC. Ini yang bisa dibilang ya cukup jarang ya handphone flagship dengan kapasitas baterai yang segede ini, dan dengan 4780 mAh itu akan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan dalam satu hari. Mungkin untuk nelpon itu bisa sampai berapa jam, nonton film, merekam video, dan ya video dengan fitur 8K yang dimiliki oleh emiten. Walaupun nanti ragu dengan kualitas, bahwa 8K itu terlalu gede filenya, terus hasil foto dengan 108 megapiksel terlalu gede, jangan ragu karena di Snapdragon 865 punya teknologi konversi file yang disebut HEIS. Jadi filenya itu tetap kualitasnya, tapi ukurannya akan menjadi lebih kecil ukuran filenya. Oke, next. Ini kita bisa buka untuk receivernya atau microphone-nya ya. Oke, ini dia receiver dari mikrofon. Dan ini untuk vibrator motor. Nah, ini fungsinya untuk memberikan efek getaran pada handphone. Ya, ini vibrator motor. Jadi kalau misalnya dibilang, ini juga hal yang menarik, teknologi yang menarik juga di emiten. Jadi emang untuk sentuhannya juga sudah diberikan peningkatan. Jadi memberikan experience yang lebih lembut atau lebih berasa pada saat kita mengetik atau bermain game. Dan ini di sini nih motornya gunanya. Ini yang mengatur semua tingkat sentuhan vibrator pada saat kita ngetik, pada saat kita yang tadi sebelumnya kita main game. Dan mungkin kita bongkar ini ya, kameranya bisa dibongkar. Kameranya nanti kita bongkar. Ini saya akan buka untuk lens kameranya. Ini ada tipe yang saya bongkar. Mungkin kalau misalnya penasaran di mana sih liquid coolnya? Liquid coolnya itu berada di ya, jadi di balik kerangka ini, di bagian ini liquid cool itu. Liquid cool 2.0. Ya. Sip, lanjut. Berarti kita ke bongkar kamera. Buka lebih dalam untuk kamera, main kameranya emiten ini, karena dia dilindungi oleh kamera lens yang mumpuni. Dan ada screw di sini, kita harus buka dulu screw-nya. Sensor kamera, jadi mungkin bisa dilihatkan ini untuk yang sensor kamera yang paling besar itu untuk yang 108 megapiksel. Nah, kalau misalnya ya beberapa dari teman-teman mungkin sudah lihat ya, sebenarnya besarnya ukuran dari 108 megapiksel ya. Di sini kita lihat ukurannya itu cukup gede ya, makanya kenapa kalau dari sisi kelihatan di emiten itu mungkin agak sedikit lebar bagian ininya, garisnya ya. Nah, terus kalau misalnya emang beratnya juga masih bisa cover oleh, tapi kalau misalnya dilihat dari komponen-komponen yang ada di situ tersematkan baterai besar, kita juga mempertimbangkan bagaimana
kalau nggak salah kemarin ada pertanyaan kenapa masih menggunakan setup kamera yang lurus tidak square. Ya, kita memperhatikan estetika dari fungsi-fungsi teknologi atau part-part yang ada di sini bisa masuk tanpa mengurangi satu teknologi dari Inten ini. Jadi ya mungkin dengan kamera yang lurus ini bisa mengakomodir semua, misalnya ya kita membutuhkan space area yang cukup gede buat baterai, terus mainboard dan juga liquid cool di baliknya, terus kamera depan serta dual speaker sih yang paling kita ini